Ada orang keluar negeri kuliah S2, S3, bayangkan. Berani meninggalkan sholat. Rukun Islam ini. Taubat kepada Allah itu. Pernah kan? Pernah kan? Taubat. Qadha. Kalau para ulama yang mengatakan qadha, wajib di qadha itu. Tadi qadha enggak? Apa? Ganti. Dibayar. Dibayar dengan sholat. Niatnya qadhaan. Berapa kali antum dengan sholat? Semua hidup. Mulai balik sehingga tinggal antum. 500 kali kah? Bayar 500 kali antum. Kalau tidak seperti itu antum enggak kategori tobat sih. Antum dia terus tuh ngerti apa ngelamun aneh nggak ngerti? Ngeri. Benar ya, rukun Islam. Sholat ngerti nggak? Itu sudah saudara. Penampilan rapi, nggak sholat ngapain? Ini kan orang-orang di pinggir jalan yang bukan sholat daripada antum gaya-gaya kayak gini pakai sepatu, pakai apa nggak sholat. Ya dapat Allah tuh tidak ada apa-apanya kalau nggak sholat. Harta berlimpah, detail sampai panjang banget. Percuma nggak sholat. Itu bukan Islam. Dengan orang-orang di pinggir jalan, ibu-ibu bapak yang suka tukang mulut tapi sholat. Karena di hadapan Allah tidak ada artinya semuanya. Yang dipertanyakan di akhirat ini minta pertanggungjawaban tentang sholat. Bagaimana sholat? Rukun Islam. Paling bagusnya perkara ibadah dan adalah sholat. Ibadah badaniyah. Soal ini badaniyah. Ibadah zahiriyah bahwa badaniyah. Ngeri. Kalau antum besok keterangan-keterangan hadis-hadis Rasulullah tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, ngeri banget. Ngeri banget. Bumi dan isinya. Itu tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan orang yang satu kali meninggalkan sholat. Satu kali. Antum kalau pulang ada orang jauh nggak sholat, dijamak nggak di kosong. Jadi mulai sekarang nanti kalau mau pergi-pergian ingat sholat dulu. Ngerti nggak? Ada caranya jamak kosong. Tahu kan tahu cara menjamak kosong? Kalau belum nanti belajar. Mas siapapun boleh. Harus tahu bagaimana cara jamak dan kosong yang benar. Kadang orang udah nggak ngerti ilmu dari sini kalau nanti dijamak nggak ngerti ilmu. Dari sini ke mana? BNC Islam itu ada ajarannya. Tahu? Salat. Jadi daripada orang diberikan harta yang banyak kalau Allah terima tapi tidak tahu dengan orang yang sholat, karena di hadapan Allah sekali lagi yang dipertanggungjawabkan adalah sholatnya. Ditanya awal kali adalah sholat. Percuma kamu hidup diberi kenikmatan oleh Allah tapi tidak digunakan untuk melakukan sholat. Sampai-sampai guru anak itu, sampai guru saya dulu di pesantren. Ingat, perhatikan kalau kau beli pakaian, pertama kali tolong pakai sholat. Guru-guru pakaian atau diberikan pakaian sholat, jangan dipakai macam. Itu bukti tanggung jawab kita kepada Allah bahwa aku beli pakaian untuk ibadah. Antum beli pakaian, kalau sholat pakai pakaian jelek kan? Pakai di kontrakan, nggak kelihatan orang. Ya kan? Kalau mau pergi kemana-mana pakai pakaian yang bagus. Beli baju baru, dipakai pertama untuk nongkrong dulu, bukan untuk sholat. Sampai guru anak bilang gitu. Antum beli pakaian yang baru, pakai lu sholat. Tahu? Mementingkan sholat. Mementingkan sholat. Pentingkan sholat itu. Kondisi apapun. Sakit wajib sholat. Sampai guru anak yang begini gitu. Kamu kalau nengok orang ke rumah sakit, nengok orang saudara kamu yang sakit di rumah sakit di mana? Ingat, perhatikan, ingatkan sholat. Sampai guru apa sih?
Jarang orang yang lihat orang yang sakit. Rata-rata orang yang menengok orang yang sakit, pikirannya adalah membawa apa? Bawa apel, bawa makanan, nasi uang. Rata-rata orang berpikir seperti itu. Bahkan bisa dibilang tidak ada tamu orang yang menengok saudara yang sakit, ada yang mengingatkan sholat. Ada nggak? Jarang. Antum sayang sama keluarga yang sedang sakit, ingatkan sholat. Karena sholat ini memang ujurnya sholat dua, ya kan? Anda pernah menerangkan? Ujurnya sholat ini hanya dua. Satu adalah anisyan, satu adalah lupa, yang kedua adalah anum. Ini ujurnya sholat hanya dua. Satu adalah anisyanu, yang kedua adalah an-naum. Ini udah sholat. Artinya apa? Orang tidak dosa, tidak sholat, melakukan sholat kalau ada dua ini. Satu lupa, dua tidur. Tidurnya, tapi tidurnya sebelum datang kewajiban datangnya waktu. Selain itu kalau kondisi apapun, kondisi sakit, parah, hatinya masih sadar, akanya masih sehat, maka antum wajib melakukan sholat. Ada caranya. Tidak mau berdiri duduk, tidak mau duduk yang gigir, tidak mau punya yang gigir, nangkaran nggak? Telentang nggak? Apa? Telentang. Tidak bisa nangkaran. Bisa dengan isyarat kedipan mata. Bahkan jika orang tidak mau berkedip matanya, tidak bisa bergerak, tapi masih ada ditanya masih tahu, maka dia wajib sholat dalam hatinya. Kondisi apapun tidak boleh orang meninggalkan sholat, kecuali ini tidak berdosa. Satu lupa, yang kedua tidur. Tapi ini tak wajib qadha. Antum ada acara aja di kampus, pada mulai meninggal sholat. Benar aja nih anak mahasiswa itu. Tahu? Pertanyaan? Benar? Ngantuk apa enggak nih? Antum ngantuk nggak? Apa? Enggak? Ini laki-laki pada ngantuk. Pengertian. Mendengarkan perkara-perkara agama itu malah ngantuk. Jadi setannya itu ribuan di sini. Bulu matanya. Benar loh. Kalau antum baca kitab itu, kitab alat itu, para ulama saya mengibaratkan itu loh. Ketika orang mendengar perkara-perkara yang hak, ilmu-ilmu agama, maka setan akan dengan segera berlarian untuk menggoda manusia supaya tertidur. Di sini ribuan. Kamu kalau nggak percaya, kamu nggak ngantuk nih, nggak ngantuk kan? Malam-malam nggak ngantuk, sudah tidur baca Quran, kamu langsung tidur. Ya, coba. Atau kau berzikir, kasih tidur. Artinya apa? Jiwa kamu itu kayak seperti itu. Harusnya ketika orang baca Al-Quran semakin sadar, kita malah enggak. Jadi obat tidur bang. Jadi obat tidur. Ini penting. Pertanyaan? Ya? Pak Ahmad. Kalau menampakkan gimana orang-orang itu? Pertanyaan kedua adalah kalau kondisi yang seperti sekarang gimana? Ya, perhatikan. Ini yang namanya sholat ini sebenarnya memang harus dilakukan. Tetapi dalam fikih itu memang hakim ini ketika pemilihannya Islam itu, hakim ini ketika ada orang jelas meninggalkan sholat itu dipanggil, jelas atau ada pengakuan dipanggil, maka hakim itu memberikan nasihat supaya dia bertobat.
dan dia merubah perilakunya jadi melakukan sholat. Jadi kerjakannya 3 hari. Kalau membaca kitab fikih, ketika dia gahaya atau seperti itu maka mungkin dibantai. Nah, bagaimana sekarang jika seorang tidak diketahui sholat? Pada zaman pemerintahannya seandainya Islam, maka yang namanya sholat ini pada saya memang hablum minallah, yang akan merasakan hukuman hakikatnya nanti di akhirat nanti. Termasuk sekarang ini kita kan tidak ada aturan seperti itu. Makanya kewajiban kita sekali lagi yang pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, teman yang dekat dengan antum yang sering ketemu, yang nggak sholat, sedikit antum caranya bagaimana untuk berbarengan bersama-sama ibadah kepada Allah. Saya yakin antum banyak teman yang nggak sholat mungkin di tebelah, mungkin antum kenal sama orang. Kalau ingin berdakwah, tujuannya ibadah kepada Allah, baik-baik bagaimana caranya orang mau beribadah kepada Allah. Bagaimana tadi kalau orang yang mengenal sholat tadi, hukumnya sebenarnya, kalau sekarang kan nggak bisa dibunuh sama kita, nggak boleh. Nanti nggak boleh. Nanti dia sama Allah akan menerima hukumannya, dia sama Allah di akhirat. Atau di dunia Allah yang mengetahui. Tapi kewajiban kita sebagai umat muslim makanya tadi amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau dia mensiarkan kelakuan dia kalau dia ada orang lain, gimana? Ya itu mah ada caranya tersendiri. Nggak ada yang ngomong itu. Kalau dia mensiarkan ajarannya supaya orang tidak sholat, maka kita lawan. Lawannya satu adalah dengan cara melaporkan, ya kan? Sebenarnya di undang-undang juga nggak boleh kan seperti itu ya. Pencemaran agama kan namanya. Dia ngaku Islam tapi dia melarang orang sholat. Yang pertama. Yang kedua kita lawan lagi dengan doktrin lagi, dengan ajaran. Kita punya ilmu, kita beri keterangan kepada orang-orang yang mereka dekati, yang mereka siarkan. Nah, itu penting loh. Jadi kalau kamu di kitab ini ada grup-grup seperti itu yang seakan-akan melarang sholat, kita punya kewajiban secara moral muslim. Karena kita muslim punya kewajiban penting amar nahi munkar. Tapi caranya memang dengan baik-baik. Kalau memang ada orang yang menjiarkan tidak melarang sholat, kita lawan dong. Lawannya dengan cara satu melaporkan, yang kedua itu dengan cara kita menyebarkan lagi ajaran yang benar, ngerti nggak? Buat teman-teman kita. Ada kewajiban seperti itu. Yang minimal untuk ajak ngaji lah. Kalau antum tidak mampu, ngerti nggak? Antum tidak mampu nih, saya mau nggak bisa. Yang minimal antum ajak ngaji. Ketika ngaji kan dia sedikit-sedikitnya terbuka. Paham nggak? Ini penting loh. Antum sebagai umat Islam harus punya pikiran seperti itu. Jangan diam saja. Kita bangga, alhamdulillah kita iman, kita Islam, termasuk amar ma'rufnya, termasuk perintah Allah masalah. Al-Inqiyad, dia tunduk patuh terhadap ajaran Allah. Allah memerintahkan amar nahi munkar, ya amar nahi munkar kasih mampu kita. Paham? Ada lagi? Apa tadi? Biar kalau kita tuh khusyuk dan berefek. Gimana? Khusyuk dan berefek, harusnya sholat itu mencegah perbuatan munkar. Ya. Nanti kan saya baca Al-Quran, antum tahu bukan hafal kan mungkin? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini Al-Quran nggak bakalan bohong nih. Kamu yakin kepada Al-Quran kan? Al-Quran mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Quran nggak bakalan bohong, pasti. Sesungguhnya sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, pasti. Ingat deh. Tetapi di garis bawah ini, sholat yang seperti apa? Sholat yang seperti apa? Makanya bahasa Al-Quran perintahnya adalah iqamus sholat, mendirikan sholat. Dirikanlah sholat, bukan kerjakan sholat.
Antum aja ini bahasa di hari itu iqamus shalah, mendirikan sholat, bukan itaus sholat atau bukan wa'amalus sholat. Iqamus shalah bahasanya, mendirikan sholat. Maka kalau orang sudah mendirikan sholat, maka dia dengan si sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Sholatnya yang benar, sholat dengan ilmunya, sholatnya yang khusyuk. Nggak kayak kita sholat maksiat, sholat zalimiyah, sholat dendamiyah, sholat ujubiyah, sholat takaburiyah. Padahal sebenarnya kalau orang sholat itu dengan sendirinya, sholat itu bisa menjaga dia dari perbuatan keji dan munkar. Ngerti nggak? Dijaga, tangannya akan terjaga, kakinya akan terjaga, telinganya akan terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau orang sudah benar khusyuk bisa melakukan, mendirikan sholat yang benar. Makanya syaratnya khusyuk itu adalah ilmu. Nah, antum rukun sholatnya nggak tahu rukun sholat kan? Dari pertama antum tahu rukun sholat, sunah-sunah sholat, makruh-makruh sholat, yang membatalkan sholat. Antum yang batalkan tahunya kentut tadi satu. Wah, yang batalkan itu banyak tuh. Itu berapa? Nggak tahu kan? Tahu dikit ya? Apa aja? Bicara. Banyak kan? Sebelah. Yang batalkan sholat itu. Antum nggak tahu kan? Tahu rukun sholat, bacaan sholatnya bener. Atau bacaan aja belepotan kayak gitu. Para ulama fikih mengatakan antum wajib menjaga tasdidnya Fatihah. Kalau Fatihah, tasdid Fatihah berapa? Berapa? 14. Antum baca tasdid tiap hari berapa kali? Tapi antum kadang lupa, nggak tahu tasdid Fatihah berapa kali. Para ulama fikih mengatakan wajib membaca Fatihah dalam soal ini, menjaga tasdidnya Fatihah, menjaga makhraj-makhrajnya Fatihah. Tidak merubah hurufnya dengan bacaannya. Maka kalau orang hilang dari tasdidnya Fatihah atau merubah huruf satu huruf aja, sin dengan sodibah atau sod dengan sin, maka batal sholatnya. Bayangkan, tidak sah sholat. Layasiru, tidak sah. Anda sholatnya seperti apa? Dalam Al-Quran ini maksudnya sholat yang khusyuk. Di antara syarat yang khusyuk yang pertama ada ilmu. Dia tahu tata cara sholat yang benar, bacaannya yang benar. Bedanya jauh antara tasdid dengan tidak itu jauh. Antum kalau baca dalam sholat itu benar. Lihat. Jadi, antum anak ini cerita anak orang nikah ya. Yang nikah itu. Yang pernah nikah dulu? Galing. Mau nikah nggak? Semuanya. Mau nikah nggak? Ya. Ini anak tulis bahasa Arab ya. Mobil sudah bicara wanita lima bilman pun terima. Nanti kalau pakai bahasa Arab itu kan nanti ini tulis nanti gaya kan kamu pakai bahasa apa? Pak, saya bahasa Arab loh ITB. Iya. Joko bahasa Arab. Tom, taruh Tom. Mobil tu tazwijah wa nikahaha bimahrin madhkur halal. Ingat apa ini? Lagi kan apa? Awas, bersih mulia nikah. Mau nikah apa?
Iya, alhamdulillah sih lama. Iya loh. Jelek loh kalau orang nikah itu jelek. Bahkan Rasul mengatakan laisa ummati. Ya kan? Bukan umatku kata Rasulullah, padahal tidak boleh itu. Nih. Contoh. Ini kopi dengan ini. Masyarakat di Fatihah juga banyak. Tasdid, bedanya tasdid satu. Kalau qabil itu artinya apa? Terima. Lihat apa? Aku terima. Saya terima. Kalau bahasa nama, qabil itu abdi nanti lagi jahat karena pertama istrinya, peristriana, wanita sarengkana nikahna, timah malkur kalayan, kalawan, mas kawin anu tos disebatkeun halang saharita. Ya. Sah. Kalau bahasanya gini, aku terima peristrian dan nikahnya dengan mas kawin telah disebutkan pengkat. Ini qabil itu ini artinya aku terima. Tapi kalau antum pakai tasdid, makanya banyak salah ulang terus. Qabil salah, qabil itu salah, qabil itu salah ulang. Kalau qabil itu artinya apa? Ada yang tahu? Artinya aku cium. Pakai tasdid. Bedanya di qabil itu telah aku cium, bayangkan. Itu tasdid. Antum baca Fatihah, kalau antum baca kitab Rahimahun Nawawi kalau orang pakai tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak orang yang nggak ngerti ilmu, nggak mau belajar, nggak pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak gitu kan kamu ya? Ya, awal dengan kayak gitu. Kata tadi kan? Itu artinya beda. Kalau antum baca di sarahnya kitab Syafi'i itu dikatakan kalau pakai tasdid harusnya itu arti gini. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Tapi kalau antum tidak pakai tasdid, iya karena itu bisa dijadikan matahari atau yang kedua ada goong. Itu goong nggak? Goong yang berdiri goong. Doang. Jadi kalau kamu tidak pakai tasdid, biasanya hanya kepadamu lah aku matahari, kami matahari aku beribadah. Dan hanya kepadamu lah hai matahari aku minta pertolongan. Atau para ulama mengatakan hanya kepadamu lah hai goong kami beribadah. Bayangkan pakai tasdid dengan tidak. Antum sholat tiap hari itu menyembah Allah bukan? Antum menyembah goong tak pakai tasdid itu. Tahiyat, kamu tahu nggak? Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu harusnya pakai tasdid. Annanya pakai tasdid, Muhammadnya pakai tasdid. Anna pendek, orang banyak bisa dengar itu banyak. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah banyak. Bahkan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah banyak. Kalau anak bahasanya pendek, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya apa? Aku Muhammad Rasulullah. Anak itu saya. Kalau anak panjang, sesungguhnya kami Muhammad Rasulullah. Yang benar, anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Banyak orang sholat tiap hari disebut Muhammad. Benar sholat itu. Tahu musaddiq nggak? Orang pada menjelekkan musaddiq musaddiq. Dia ngaku nabi kan? Sebenarnya antum semua apa lagi tiap hari 5 kali. Antum pasnya anak harusnya anna Muhammadar Rasulullah. Sama para ulama fikih mengatakan la tasihhu sholatu. Tidak sah salatnya seorang menghilangkan tasdid nama Muhammad. Karena rukunnya itu sampai sholawat Muhammad. Orang wajib asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala
Sayyidina Muhammad, la tasihu salatu, tidak sah salatnya. Kita harus mau punya keinginan pada salat yang benar, khusyuk, minimal itu tata caranya, bacaannya, rukunnya tahu dengan sendirinya. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Pantas kita dan kehidupan kita masih banyak maksiat, banyak menzalimi orang, banyak gibahnya. Kenapa? Mungkin sholat kita belum benar. Makanya punya keinginan memperbaiki sholat kita yang belum benar. Sama. Lagi. Ya, sholat tuh. Rukunnya benar, bacaannya benar. Setelah kamu rukunnya benar, bacaannya benar, baru kamu minimal tahu artinya. Allahu Akbar. Apa ini? Besar. Apa ini Allah Maha Besar. Maksudnya apa? Kekuasaan. Sebenarnya para ulama-ulama itu sampai menangis ketika sholat. Itu pengertian Allahu Akbar itu panjang. Jadi ketika orang sholat perlu mengatakan kita benar mengakui, membenarkan, beriktikad bahwa kita sebagai makhluk tidak punya apa-apa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang berhak takabur adalah Allah, yang berhak sombong adalah Allah yang mempunyai segalanya. Kita mengatakan Allahu Akbar, langsung orang tawadu hatinya menghadap Allah dengan perasaan banyak dosanya. Ya, karena kita dalam kehidupan sombongan. Padahal kita mengatakan mengakui Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah yang mempunyai segala sesuatu. Kita kaya karena dikasih kekayaan oleh Allah. Kita pintar karena kita diberi pintar oleh Allah. Kita berilmu karena ilmu itu diberikan oleh Allah. Kita sehat karena kesehatan diberikan oleh Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita tidak ingin sesuatu apa kecuali pemberian Allah. Ngantuk kan? Beneran? Ngantuk ya? Ada lagi coba apa? Ini? Ya. Mau nanya, kalau pelafalan Allahu Akbar itu kadang kayak ketika ada imam itu ada yang Akbar atau jadi ada juga yang kayak malah kayak apa? Kadang-kadang kayak ada wawunya di belakang gitu. Itu gimana? Ya. Jadi kalau dari tajwid itu memang Akbar itu rohnya itu roh tabuk. Roh tabuk itu banyak, diantaranya adalah roh sukun atau roh dimatikan disukunkan sebelumnya berharokat fathah. Jadi Akbar, jadi kayak orang kalau tabung itu artinya semua lidahnya itu bergetar. Kalau tarkik ujung lidahnya saja. Khabir itu tarkik. Tapi kalau Akbar itu rohnya ini apa? Lidahnya ini bergerak. Jadi bukan hanya ujung saja. Jadi Allahu Akbar. Tidak akbar tapi tidak pakai wawu, ada wawu. Ini bisa nggak apa? Tidak. Tidak bisa lah insyaallah. Itu. Jadi tidak boleh karena takbir yang pertama ini termasuk rukun. Ngerti ya? Takbir apa namanya? Takbir itu termasuk rukun dalam sholat. Bahkan para ulama nih anak ini penting. Satu nih, cara takbir ihram ya. Ini biar tahu. Saya masih dengan jalan tapi biar tahu ini kan. Apa nyebut Hamzah itu? Hamzah itu suaranya di sini tenggorokan. Tenggorokan apa namanya? Awal pangkal, ya. Namanya pangkal tenggorokan. Jadi a al. Ya, tidak boleh. Nih. Tidak boleh memanjangkan hamzahnya. Suka ada orang baca Allah salah. Tidak boleh mematikan hamzahnya lafaz Allah. Ingat-ingat ini penting. Tidak boleh menambah wawu antara Allah dan Akbar
baik wawunya itu berharokat ataupun sukun. Ngerti nggak? Ada tidak boleh menambahkan huruf wawu antara Allah dan akbar, berharokat ataupun sukun. Suka ada orang mengatakan Allahu Akbar. Ada nggak? Jadi wakbar bukan akbar. Ada nggak boleh? Atau wawunya sukun Allahu Akbar, suka ada nggak? Ya. Atau tidak boleh membaca tasbih ba'da lafaz akbar. Suka ada orang mengatakan Allahu Akbar. Suka ada nggak? Ada nggak yang gitu? Banyak. Bahkan ba'nya suka ada yang tidak boleh dipanjangkan ba'nya. Allahu Akbar. Suka ada. Kadang ada selesai dengan ada ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kadang ba'nya panjang kan? Aneh. Lihat nih. Jadi bukan au. Lafaz jalan tahu kalau antum baca kayak tajwid ya. Jadi lihat Allahu Akbar. Bukan bau. Baru. Jadi baru. Bisa nggak? Coba awal baru. Coba tiga. Bagus lah. Lagi coba. Lagi coba. Lagi coba tiga. Allahu Akbar. Jelek tuh. Lumayan. Ini penting. Antum harus belajar tata cara sholat nih. Ya. Mau nggak kita belajar tata cara sholat kemudian? Kapan? Mau nggak? Nggak ada temanya nggak? Nggak ada. Ada. Ikut aja ke situ. Tiap hari saya ngajar di situ di koridor selatan itu. Enggak? Akhwat, enggak apa. Nanti Anda pakai hijab di situ. Itu setiap hari itu ada pengajian. Ya, yang fikih atau cara sholat. Kecuali kamu ada temanya di sini. Kalau nggak ada, sana aja ikut. Ada lagi? Ada nggak? Pak, Ya, coba. kalau misalnya kita datang sholat terus imamnya salah gitu, terus gimana? Jadi syarat berjamaah ini adalah layalan al-ma'mum putla imami. Syaratnya itu berjamaah sah sholatnya hukumnya. Jika seorang makmum itu tidak tahu batalnya imam, tidak mengetahui batalnya seorang imam. Kalau seorang makmum tahu imamnya batal, salah, maka seorang makmum wajib mufaroqah namanya. Mufaroqah itu wajib berpisah. Dalam hati niat saya mufaroqah faruqan Allah. Tahu? Kalau imamnya dia tahu imam itu salah bacanya, Fatihahnya, atau gerakannya ada yang membatalkan, atau imam tahu kentut tapi pura-pura malu gitu kan. Jadi imam semuanya banyak, kamu paling belakang, kamu terdengar suara kentutnya tuh. Tapi imam ini pura-pura aja. Yang lain kan nggak tahu. Kamu yang tahu wajib mufaroqah. Paham nggak? Ada lagi? Mufaroqah itu maksudnya tetap di situ tapi sholat sendiri apa keluar barisan? Ya sebenarnya mufaroqah itu tetap di situ, diam di situ, sholat di situ. Tapi gerakannya harusnya mufaroqah ini berpisah gerakannya, misah. Tetapi para ulama yang lain boleh masih bareng dengan gerakan itu dengan tujuan apa? Menghargai, ngerti nggak? Kadang-kadang kita masa ada imam gitu ya, bodoh gitu kan, kita tahu tiba-tiba kita sebenarnya harus itu mufaroqah itu. Jadi mufaroqah yang membedakan adalah hati kita merasa tidak jadi makmum mereka, namanya mufaroqah. Ada lagi? Jadi sholat sendiri tapi ya. Sholat sendiri. Kalau antum dipaksakan ikut berjamaah, maka sholatnya tidak sah malahan. Antum tahu imam ini batal sholatnya nih, antum tetap maksa jadi makmum, itu sholat antum malah nggak sah nanti. Itu syarat berjamaah, nanti ada tata cara berjamaah. Ada lagi? Kalau sholat tahu udah aja, nggak perlu beritahu yang lainnya.
Kalau kita tahu imamnya kentut jelas tahu, gitu. Kita harus mengatakan sama dia. Kalau dia percaya, udah kan? Dia tuh kentut tadi lu. Kalau dia nggak percaya, udah sah aja dia mau, ngerti nggak? Kalau percaya harus nunggu lagi. Kalau tidak, Kalau yang auratnya tersingkap gitu, misalnya ruku atau sujud itu, apanya? keangkat itu bajunya gitu kan ke belakang, Ya. juga batal. Jadi kalau orang sholat nih, langsung perempuan ya, benar-benar ada angin, saya mempernakan ke sini, antum bukan. Kalau kembali lagi seketika, maka nggak batal sholatnya. Jadi kalau antum akhwat nih pakai mukena, angin kencang saya, tiba-tiba ngait di sini. Jadi kan kebuka tuh paha kamu kemana-mana. Maka enggak sah sholat jadi batal, katanya. Jadi batal kalau lama, lebih dari tumanina. Tapi kalau sengaja, sebentar pun jadi batal. Perempuan lagi sholat begini, tiba-tiba sengaja batal. Kalau batal, ngerti ya? Itu menurut orang. Kalau orang lagi sujud itu, lagi sujud terlihat kebuka, itu lagi nggak apa-apa kalau nggak sengaja. Tapi kalau sengaja, sebentar pun jadi batal. Paham nggak? Ada lagi? Ya? Ya. Ya. Kalau antum sholat nih perempuan, perempuan itu kan semua anggota badan aurat itu dalam sholat kecuali ilal wajah wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan, ilal kawain sampai dua ininya. Termasuk rambut pun aurat. Tidak sah perempuan sholat ada selembar pun rambut yang keluar. Tidak sah sholat. Kalau laki-laki sah. Ya. Bagaimana kalau sekarang seorang seandainya tahunya setelah beres assalamualaikum misalnya. Assalamualaikum tahu. Itu boleh diitikarkan keluarnya itu pas beres sholat. Boleh. Tahu nggak? Jadi tidak usah bingung kalau sudah sholat ragu-ragu, kecuali kalau yakin. Kalau antum yakin pas assalamualaikum, yakin ini rambutnya ini keluar itu pas awal sholat itu sudah seperti maka wajib lagi. Tapi kalau ragu-ragu itu bisa diitikad dengan oleh para ulama, diitikad kalau ragu itu keluarnya kapan ya? Boleh itu keluarnya dianggap setelah kamu beres sholat, bisa. Tapi kalau yakin rambut ini keluarnya dari awal, maka sholatnya diulang. Gitu. Lagi, tahu nggak? Ya. Tapi hubungannya sama ini kata Allah Akbar tadi. Saya pernah belajar katanya kalau kamu partner itu izin takbir itu berarti artinya Allah lebih besar. Gini. Gimana? Jadi isim takbir ini kalau dibandingkan dengan dua benda itu artinya ada yang Zaidun afdalu min Umar atau Andi afdalu min Anu. Itu kalau dibandingkan dengan dua perkara itu memang artinya lebih. Ini isim takbir. Tetapi ketika kita mengatakan akbar ini Allah, makanya termasuknya ini takbir tapi mubalaghah, ngerti nggak? Mubalaghah itu sangat banyak. Mubalaghah itu artinya maha, kayak sami'an. Kalau dalam untuk sami itu artinya apa? Mendengar. Allah maha mendengar. Sebenarnya arti sami'an itu termasuk sigotu balaghah. Sami itu kan mendengar. Kalau sami'un itu yang mendengar. Kalau asma'u itu yang lebih mendengar. Tapi kalau sami'an itu sigotu balaghah. Ini pun akbar ini maknanya di sigotu balaghah sangat hanya maha makanya. Maha besar. Kalau isim tadi itu kalau dibandingkan dengan dua perkara itu yang dimaknai dibuat kemana? Makanya nanti yang sorok antum ngaji adain aja ngaji di Amsterdam. Mau nggak? Apa? Mau nggak? Di mana? Di sini adain. Kalau antum semangat. Tapi jangan sampai ngaji sekali
liburnya antum 5 kali, bingung juga ada. Ya betul, belum ada loh di fakultas yang lain pun kajian bahasa Arab belum ada. Nah, ada lagi? Ya. Tadi kalau yang sholat itu sebenarnya kan Al-Fatihah panjang wajibnya. Tapi kalau misalkan kita tahu imam itu salahnya di surat, Nggak apa-apa. oh, nggak apa-apa. Kalau di surah itu orang tidak baca pun tetap sah sholatnya. Jadi kalau sholat itu ada rukun qauliyah, perhatikan rukun qauliyah dalam sholat itu adalah 1 takbiratul ihram, 2 Fatihah, 3 tasyahud sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tahiyat, terus sholawat, terus salam yang pertama. Itu rukun qauliyah. Yang lainnya bacaan-bacaan yang lainnya hukumnya sunnah. Jadi tidak dibaca pun sebenarnya sah sholatnya, cuma tidak mendapatkan keutamaan pahala sunnah. Jadi kalau imam salahnya diperkeras sunnah tidak batal sholat. Bahkan tidak dibaca pun surat itu nggak apa-apa. Memang kebanyakan yang maksain sih kan sampai sekarang. Orang baru ngapain Quran aja, bacanya pengennya yang panjang-panjang, belum lancar. Jadi imam banyak soal itu. Padahal utamanya itu yang langsung beres suratnya itu. Gak begitu. Banyak sekarang mau saya baca surat Al-Imran, padahal belum hafal. Tidak, itu kan makmumnya bodoh, imamnya bodoh. Akhirnya pada diam semua, orang nggak ada yang tahu. Terus kalau imamnya yang tahu, harusnya kasih tahu. Gitu. Jadi imamnya yang paling dekat itu kasih tahu. Nah, kalau antum ini makanya dengan kita yang langsung hatam satu surat. Kecuali antum lancar apa-apa buat pahala. Ada lagi? Ini penting. Ya. Boleh. Jadi di situ bahasanya qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Baca Fatihah itu bisa dengan melihat. Boleh. Bisa tidak bergerak bermacam-macam gitu. Anak dulu pesantren di Kerapjak itu dulu, anak kan ada takbir. Jadi di pesantren anak dulu di Jawa tuh setiap Ramadan itu khatam. Kalau anak di Banten dulu 1 malam khatam. Antum percaya nggak percaya? Anak di Banten itu ada Abu Yadim Yati, itu pasti orang tahu. Itu sekali tarawih itu khatam. Terakhir bukan benar. Yang kuat tapi cuma istrinya. istrinya. Ya jadi mau santrinya nggak kuat. Makanya santrinya bikin tandingan. Santrinya bikin tandingan. Kayak anak bikin tandingan tuh sama anaknya sama nggak kuat. Si anak bikin tandingan, yuk santri kita bikin tarawih lagi. Kita kan nggak kuat. Aja bikin tandingan. Jadi mulai atas kasur sampai atas. Ya benar. Jadi aboyanya tiap malam yang kuat istrinya. Istrinya kuat, anak nggak kuat lah. Kalau di Kerapjak itu, dengan begitu, dari mulai malam pertama sampai malam 20 itu hatam. Biasa kan, gitu aja. Tapi tetap aja kalau kamu ikut pasti capek lah. Anda bener, Anda aja capek kok. Anda aja kadang sengaja minum dulu pas deket-deket ruku. Ya malah kadang begini kan capek. Iya, kalau di Kerapjak sampai tanggal 20 hatam, terus dari tanggal 20 sampai tanggal 25 hatam 5 hari, terus kesananya 2 hari sekali sampai tanggal 30. Lama loh silat kain Quran itu antum, bener. Anak aja kadang ngantuk juga. Nah itu ada santri itu akhirnya takut salah imamnya. Jadi ada Quran, ya lagi gini Quran dibuka, enggak apa-apa. Asal jangan 3 kali gerakan lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Nanti enggak? Kalau antum baca kitab-kitab fikih itu, kalau orang enggak hafal Fatihah, tulis aja. Atau mau sampai di depan, kalau gini gede, Bismillahirrahmanirrahim, enggak sah hukumnya. Jadi qiraatul Fatihah itu di situ baca Fatihah entah dengan cara melihat atau dengan cara hafal. Paham enggak? Itu boleh. Ini banyak loh. Doanya penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Asal jangan gerak-gerak. Yang batangan sholat itu adalah
3 kali gerakan anggota yang besar mutawaliyatin berturut-turut. Yang nanti melangkah kasalah yang kutuatin kalau dalam kitab ini. Batal. Tapi kalau ada melangkahnya berhenti dulu. Nggak batal. Ke garuk antum, garuk sini, gini batal. Ya. Tapi kalau garuknya begini, set, set, ada lagi? Habis waktunya ya? Nah, habis waktunya. Nanti lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.